Shalom semuanya peserta Bible Study Perjanjian Baru. Puji Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kitab Injil Matius. Hari ini kita akan belajar Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, yakni tentang orang-orang Majus dari timur yang datang untuk menyembah Yesus. Jadi sekali lagi fokus kita malam ini adalah pada orang-orang Majus saja. Harapan saya kita sudah membaca bagian ini. Karena itu mari kita melihat beberapa hal tentang orang-orang Majus ini. Nah, Alkitab mengatakan bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Itu dapat kita lihat di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1. Nah, siapakah orang-orang Majus ini? Orang Majus dalam bahasa Yunani magos, untuk suatu suku bangsa Madai yang mempunyai jabatan imam di kerajaan Persia. Herodotus, seorang sejarawan Yunani kuno yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi, menyatakan bahwa orang Majus adalah salah satu suku orang Media yang berprofesi sebagai penafsir mimpi. Orang Majus juga adalah ahli dalam ilmu perbintangan atau astronomi. Orang Majus ini adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan kemungkinan besar mereka adalah penasehat raja. Bisa juga ahli tafsir mimpi raja, atau bisa juga mereka adalah raja-raja dari timur. Jadi orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terhormat dari kalangan kaum bangsawan, yakni raja-raja dari timur, dan tentu saja mereka adalah orang yang kaya. Nah, dari manakah orang-orang Majus ini berasal? Alkitab tidak jelas menyebutkan dari mana asal mereka. Hanya dikatakan dari timur. Kemungkinan besar adalah dari daerah Persia atau Iran di zaman sekarang. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Megusim Me'eretz Misrah, atau orang-orang Majus dari timur. Nah, di sini kita lihat Matius sedang menyatakan bahwa Mesias yang dijanjikan kepada kaum Yahudi itu dapat juga dinyatakan oleh Tuhan Allah kepada dunia non-Yahudi atau orang-orang Majus melalui ilmu perbintangan, dan mereka datang mencari dan menyembah Yesus. Berapakah jumlah orang-orang Majus itu dan bagaimana mereka bisa bertemu dengan Yesus? Dalam hal ini pun Alkitab tidak menyebutkan dengan pasti. Ada yang mengatakan lebih dari 3 orang, bahkan ada yang mengatakan 12 orang. Ada juga yang mengatakan hanya 3 orang. Dan hal ini disesuaikan dengan 3 jenis persembahan yang mereka bawa, yakni emas, kemenyan, dan mur. Nah, kita tidak perlu mempersoalkan hal ini. Tapi yang jelas mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang datang mencari Yesus ke Yerusalem. Sebagaimana saya telah sebutkan tadi bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli dalam hal perbintangan. Tuhan Allah memakai ilmu yang mereka punya untuk menunjukkan tentang lahirnya seorang raja agung di negeri Israel.
Dan melalui bintang itulah mereka mengerti dan paham tentang lahirnya Sang Raja Israel. Dan melalui tuntunan bintang itu, mereka pun melakukan perjalanan yang jauh menuju Yerusalem. Bagi mereka, hal itu bukanlah masalah. Yang penting adalah mereka ingin bertemu dengan Sang Raja Agung. Pada waktu saya masih kecil dan sering main drama Natal tentang kisah kelahiran Yesus dengan 3 orang Majus yang datang menyembah bayi Yesus di kandang domba, ternyata apa yang saya lakukan waktu itu adalah hal yang ya mungkin sah-sah saja ya, tapi setelah saya mengerti sekarang itu adalah salah. Sekarang mau nggak mau itu harus dihilangkan dari ingatan. Kapan orang-orang Majus itu bertemu dengan Yesus? Ternyata mereka tidak bertemu dengan Yesus saat Yesus masih di kandang domba. Mereka bertemu Yesus ketika Yesus sudah tidak lagi bayi, tapi sudah anak dan tinggal di dalam sebuah rumah. Hal ini bisa kita baca di dalam Matius 2 ayat 11 yang mengatakan, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu." Ya, jadi Yesus sudah berada di dalam sebuah rumah, bukan lagi di dalam kandang. Dan melihat anak itu, ya, sudah menjadi anak dan bukan lagi bayi yang masih baru lahir. Saya ulangi, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membawa tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang mereka lakukan saat mereka bertemu Yesus? Tadi kita sudah baca dalam Matius 2 ayat 11. Mereka sujud menyembah Yesus. Mereka adalah kaum bangsawan, bahkan raja-raja dari timur. Namun Alkitab berkata bahwa mereka sujud menyembah bayi Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa bayi Yesus lebih tinggi dari mereka. Dengan sujud menyembah, berarti ini adalah sebuah pengakuan bahwa Yesus Raja Agung. Dan setelah itu, dikatakan juga bahwa mereka mempersembahkan persembahan kepada Yesus. Yang mereka persembahkan adalah emas, kemenyan, dan mur. 3 jenis persembahan ini sebetulnya sedang menunjukkan siapakah Yesus itu. Emas atau sahaf menunjukkan Yesus adalah Raja Agung. Kemenyan atau levona menunjukkan Yesus adalah Imam Besar Agung. Dan mur menunjukkan Yesus akan mati untuk dosa dunia. Hal itu bisa kita bandingkan dengan apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 19 ya. Yohanes 19 ayat 39. Nah, di sana dikatakan tentang Nikodemus yang datang setelah Yesus mati. Dikatakan juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Jadi, mur menunjukkan Yesus yang akan mati untuk dosa dunia. Nah, mur ini berasal dari getah pohon mur ya, yang rasanya pahit banget, tapi wanginya luar biasa. Lalu,
Apa yang mereka lakukan setelah mereka bertemu dengan Yesus? Injil Matius pasal 2 ayat 12, di sana dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi setelah bertemu dengan bayi Yesus, mereka pulang melalui jalan lain. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Allah mengatur segala sesuatunya untuk menggenapkan rencananya, yaitu rencana keselamatan. Tuhan Allah tahu siapa Herodes, sehingga Tuhan datang kepada orang-orang Majus itu lewat mimpi, dan mereka taat, sekalipun mereka harus menghadapi risiko yang besar. Nah, sekilas kita melihat reaksi Herodes ya saat orang Majus tiba di Yerusalem dalam Matius 2 ayat 3-8, dikatakan bahwa Herodes terkejut. Nah, mengapa Herodes terkejut? Karena dia merasa terganggu dengan kelahiran sang raja yang baru dilahirkan. Pikirannya tentu saja kelahiran sang raja akan mengambil tahtanya kelak. Nah, untuk hal ini kita akan lihat kelanjutannya minggu depan di dalam Matius 2 ayat 13-23. Nah, saya harapkan Bapak Ibu dapat membaca kisah ini terlebih dahulu. Nah, sehingga dari apa yang kita pelajari dari orang Majus ini, saya menyimpulkan 3 hal, yaitu yang pertama, Yesus adalah Raja Agung yang layak disembah. Lalu yang kedua, persembahan terbaik layak diberikan bagi Yesus. Dan yang ketiga, sebagai pengikut Kristus, kita harus siap hadapi risiko demi sebuah ketaatan. Mungkin ini yang bisa saya berikan bagi kita. Dan selanjutnya mari kita diskusikan, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan di dalam grup chatting. Tuhan Yesus memberkati.